Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repian dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi bisnis PT Aneka Tambang Tbk, yaitu Antam. Nah, sebelum saya menjelaskan, PT Aneka Tambang ini perusahaan pertambangan milik negara Indonesia yang didirikan pada tahun 1968 sebagai hasil penggabungan beberapa proyek pertambangan nasional. Nah, Antam ini bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran sumber daya mineral seperti nikel, emas, perak, dan logam mulia lainnya. Dan juga Antam ini merupakan bagian dari holding BUMN industri pertambangan yang dikenal sebagai Mining Industri Indonesia. Nah, PT Tambang Aneka ini bersama dengan perusahaan tambang besar lainnya ya, seperti Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, dan PT Timah. Nah, selanjutnya yaitu ada visi misi PT Aneka Tambang Tbk. Nah, visi Aneka Tambang ini yaitu menjadi perusahaan pertambangan terkemuka yang memiliki daya saing global dengan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan misi yang pertama itu ada meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu adanya menjadi perusahaan yang unggul dalam pengelolaan sumber daya mineral dengan standar internasional. Dan yang ketiga yaitu adanya menjalankan praktik bisnis yang beretika, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya alasan pemilihan studi kasus PT Aneka Tambang. Yang pertama yaitu adanya peran strategis Antam di hilirisasi nikel dan emas. Antam ini adalah pionir dalam hilirisasi, khususnya dalam mengolah nikel dan menjadi produk bernilai tambah. Nah, yang kedua yaitu adanya relevansi dengan transisi energi global. Nah, di mana dunia sedang mengalami transisi ke energi bersih seperti EV baterai, di mana nikel ini sangat penting di dunia sekarang ini. Dan yang ketiga itu adanya ESG dan geopolitik. Kan sekarang dunia usaha kini sangat bertimbangkan keberlanjutan, dan BUMN seperti Antam menghadapi tekanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi generik atau porter. Model porter digunakan untuk memahami keunggulan bersaing perusahaan, yaitu adanya cost leadership. Antam menurunkan biaya ini biasanya melalui integrasi hulu hilir, yang dimana pengelolaan seluruh rantai nilai dari tambang hingga pengelolaan dan distribusi. Dan yang kedua itu adanya smelter dan efisiensi teknologi. Jadi adanya pembangunan smelter atau HVA menurunkan biaya pemrosesan nikel tersebut. Dan kedua itu adanya differentiation, yaitu emas, logam mulia. Nah, produk ini dibedakan dengan sertifikasi halal dan strategi branding yang sangat kuat di dunia produksi. Dan selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Adanya diverifikasi BUMN cadangan nikel merek emas. Nah, jadi ini membuat perusahaan Antam relatif tahan terhadap guncangan eksternal yang berstatus BUMN, sehingga adanya akses penuh dari dukungan pemerintah. Dan yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Adanya ketergantungan ekspor, transparansi, kompleksitas proyek. Nah, ketergantungan ekspor membuat Antam sensitif terhadap fluktuasi global, sehingga
ini membuat kelemahan pasar di perusahaan tersebut, dan adanya transparansi dan kompleksitas proyek yang dimana menjadi tantangan dalam pengelolaan proyek besar seperti smelter. Dan yang ketiga yaitu ada peluang atau opportunity, di mana adanya EV, insentivisasi ekspansi pasar. Nah, kan adanya tren kendaraan listrik atau EV, yaitu bisa mendorong permintaan nikel sehingga membuat perusahaan tersebut dapat peluang banyak, dan adanya insentif pemerintah untuk hilirisasi yang dimana bisa memberikan landasan finansial secara kuat dan fisikal dalam perusahaan tersebut. Dan juga adanya ekspansi pasar yang dimana Antam dapat memperluas penjualan logam mulia ke negara lain. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman atau yaitu persaingan global, tekanan ESG, dan adanya risiko politik yang dimana kompetitor global ini seperti Vale, Norix, dan perusahaan tambang Cina. Dan adanya tekanan ESG yaitu standar tinggi dari pembeli luar negeri, dan adanya resiko politik. Nah, resiko politik ini seperti perubahan mendadak regulasi atau kebijakan ekspor. Dan selanjutnya yaitu adanya analisis pastel. Nah, analisis pastel ini yang pertama yaitu politik. Adanya pemerintah sangat mendukung hilirisasi tetapi juga bisa mengubah kebijakan secara drastis. Dan yang kedua yaitu adanya ekonomi. Nah, kan sekarang harga nikel dan emas sangat tinggi. Ini bisa berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada sosial. Nah, sosial di mana kesadaran masyarakat tentang emas sebagai investasi meningkatkan permintaan produk logam mulia. Dan yang selanjutnya adalah teknologi. Nah, teknologi HPAL ini memungkinkan ekstraksi nikel kadar rendah atau lot digunakan untuk dioptimalkan alat berat. Dan selanjutnya itu ada lingkungan. Nah, Antam harus menjaga ekosistem sekitar tambang. Regulasi semakin ketat. Dan yang terakhir itu adanya legal. Ada tekanan untuk mematuhi undang-undang minerba yang melarang ekspor bahan mentah. Dan selanjutnya ada analisis value chain. Nah, analisis ini terbagi dua, yaitu ada primary dan support. Dari primary yang pertama itu ada inbound dan outbound logistik, yang dimana adanya efisiensi dalam pengangkutan hasil tambang. Dan yang kedua yaitu ada operations, yang dimana fokus pada teknologi tambang dan pengelolaan modern. Dan yang ketiga yaitu adanya marketing dan sales, dimana marketing dan sales ini berfokus pada produk logam mulia dengan diferensiasi yang tinggi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada service, yang dimana ini berfokus pada edukasi, sertifikasi, dan layanan pelanggan untuk emas logam mulia. Dan selanjutnya itu ada support ini terbagi 4. Yang pertama itu ada infrastruktur, yang dimana ERP mendukung operasional digital. Dan yang kedua yaitu ada SDM, sumber daya manusia, yang dimana karyawan dilatih untuk operasional berteknologi tinggi. Dan yang ketiga yaitu adanya teknologi, yang dimana HPAL, lot, dan digitalisasi tambang ini sangat penting. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada procurement, yang dimana pembelian alat dan bahan yang efisiensi dan harus tepat waktu. Dan selanjutnya itu adanya rencana taktis, yang dimana yang pertama ada smelter HPL dengan timeline 2025 sampai 2006 dengan
KPI 120.000 ton per tahun. Dan yang kedua, strategi yang kedua yaitu ada ESG rating dengan timeline 2025, KPAI dengan rating AMSCI. Dan strategi yang ketiga yaitu ada digitalisasi dengan timeline kuartal 2025 dengan KPAI minus 10% biaya. Dan yang keempat yaitu ada ekspansi logam mulia dengan timeline 2025 sampai 2026, KPAI dengan plus 100 outlet. Jadi rencana taktis ini dengan smelter HVAL berfokus utama dan mendukung hilirisasi. Yang kedua itu ada ESG rating yang dimana Antam ingin diakui sebagai perusahaan berkelanjutan dan adanya digitalisasi, target pengurangan biaya operasional 10% lewat teknologi. Dan yang keempat yaitu ada ekspansi logam mulia. Ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak investor emas retail. Dan selanjutnya yaitu adanya implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini yaitu produksi, yaitu penggunaan sensor dan load meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan penjualan yang pertama yaitu ekspor dengan fokus pada Cina dan Jepang menjadi dua pasar yang sangat harus dijaga untuk mengekspor LM tersebut. Yang kedua itu adanya domestik, di mana Antam membina investor emas melalui literasi keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu ada operasional. Nah, di mana operasional ini tambang harus dimodernisasi dan sesuai standar K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Dan selanjutnya yaitu adanya manajemen risiko. Nah, risiko yang pertama yaitu ada harga nikel turun dengan dampak tinggi dan mitigasi, hedging dan diversifikasi. Dan yang kedua yaitu ada regulasi berubah dengan dampak tinggi dengan mitigasi, lobby dan adaptasi. Dan yang ketiga yaitu ada protes lingkungan dengan dampak sedang, mitigasi CSR dan harus audit rutin. Jadi selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan, jadi PT Antam Terbuka ini adalah perusahaan tambang milik negara yang berperan penting dalam hilirisasi mineral seperti nikel dan emas. Perusahaan menerapkan strategi efisiensi, biaya, dan pembedaan produk untuk meningkatkan daya saing. Dengan dukungan pemerintah dan peluang pasar global, Antam terus berkembang meski menghadapi tantangan seperti harga komoditas yang fluktuatif dan regulasi ketat. Untuk itu, Antam berinvestasi pada teknologi, digitalisasi, dan keberlanjutan melalui strategi yang terencana dan pengelolaan risiko yang baik. Antam siap menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.